susul Francesco Camarda, satu lagi pemain Primavera siap debut untuk AC Milan. Satu lagi pemain jebolan Primavera yang berpeluang menjalani debut bersama AC Milan adalah Giancarlo Simic. Sebagaimana diketahui, AC Milan baru saja mempromosikan Francesco Camarda ke tim senior. Striker berusia 15 tahun itu menjalani debutnya melawan Fiorentina. Francesco Camarda dipercaya untuk masuk pada menit ke-83 menggantikan Luka Jovic. Meski ia tak bisa memberikan banyak kontribusi, Rossoneri bisa pertahankan keunggulan 1-0. Francesco Camarda telah mengukir rekor fantastis sebagai pemain paling muda yang menjalani debut Liga Italia sepanjang masa. Tepat ketika ia berusia 15 tahun 260 hari. Harus diakui, Camarda adalah pemain muda yang paling menonjol di Italia. Ia mencetak 7 gol dari 13 laga untuk skuad Milan Primavera musim ini, termasuk 3 gol di UEFA Youth League. Badai cedera yang menimpa AC Milan belakangan ini membuat Stefano Pioli kembali melirik pemain Primavera untuk diorbitkan ke tim senior di Liga Italia. Setelah Camarda, AC Milan berencana untuk menarik Giancarlo Simic dari tim Primavera untuk menambal posisi yang ditinggalkan Malick Thiaw yang mengalami cedera. Malick Thiaw dikonfirmasi akan absen dalam waktu lama. Milan merilis bahwa ia mengalami robekan otot paha belakang saat menghadapi Borussia Dortmund di ajang Liga Champions. Malick Thiaw mengalami cedera pada awal babak kedua, lalu ia digantikan Rade Krunic, tetapi pertahanan Rossoneri semakin rapuh dan akhirnya harus mengakui kekalahan 1-3. Trauma dengan Rade Krunic yang tampil buruk di sektor pertahanan, AC Milan kini makin serius untuk mempromosikan Giancarlo Simic ke tim utama. Francesco Camarda mengalami malam yang luar biasa dan tak akan terlupakan saat ia menjalani debut bersama AC Milan di laga kontra Fiorentina. Francesco Camarda memiliki waktu beberapa menit untuk menikmati nyanyian dan tepuk tangan dari para penggemar. Debutnya di AC Milan menjadi berita utama di seluruh dunia. Kini kegembiraan serupa juga bisa dirasakan rekan setimnya di Primavera, Giancarlo Simic. Ia berpeluang menjalani debut di Liga Italia setelah sebelumnya hanya main di laga uji coba. Giancarlo Simic merupakan bek asal Serbia kelahiran Jerman. Berbeda dengan Camarda yang masih sangat belia, Giancarlo Simic telah berusia cukup matang, yakni 18 tahun. Stefano Pioli kerap memintanya latihan di tim utama dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan saat tur musim panas ke Amerika, Simic menjalani debut di laga uji coba kontra Real Madrid. Giancarlo Simic bahkan ikut duduk di bangku cadangan pada 2 kesempatan, yakni saat berjumpa Udinese dan Fiorentina, meski ia belum sempat diturunkan. Simic terikat kontrak di AC Milan hingga 30 Juni 2025. Jajaran manajemen ikut senang dengan performanya, dan jika ia bisa menjalani debut gemilang, kontraknya bisa diperbaharui. Kini debut Simic di Serie A Italia semakin dekat, mengingat ia dan Fikayo Tomori menjadi satu-satunya stopper yang fit jelang pertandingan kontra Frosinone Sabtu nanti. Simic harus memanfaatkan cedera Simon Kjaer, Pierre Kalulu dan Marco Pellegrino serta Malick Thiaw untuk merebut tempat di tim utama AC Milan. Menarik untuk menantikan debut Giancarlo Simic bersama AC Milan. Apakah Stefano Pioli akan memasangnya sebagai starter melawan Frosinone atau masuk dari bangku cadangan? AC Milan versus Frosinone, nasib Pioli ditentukan. Gagalnya AC Milan di Liga Champions menjadi sorotan utama bagi Gary Cardinale yang menduduki posisi puncak di dalam klub. Kekalahan telak 1-3 dari Borussia Dortmund dalam pertandingan grup F Liga Champions telah menempatkan Milan dalam tekanan besar, terutama bagi pelatih mereka Stefano Pioli. Hasil buruk ini tidak hanya menciptakan kekhawatiran akan peluang lolos ke 16 besar, tetapi juga memunculkan tantangan lebih lanjut dengan adanya cedera dalam skuad. Pada pertemuan tertutup antara Cardinale, Pioli dan CEO AC Milan Giorgio Furlani,
mereka berusaha mencari solusi untuk masalah yang dihadapi klub, khususnya terkait cedera. Meskipun spekulasi tentang pergantian pelatih muncul, beberapa media Italia melaporkan bahwa pimpinan klub masih mempertahankan kepercayaan pada Pioli, menyiratkan kesinambungan dalam kepemimpinan. Kondisi memprihatinkan ini menciptakan tekanan tambahan pada Pioli menjelang pertandingan krusial melawan Frosinone di Liga Italia. Pertemuan ini dianggap sebagai momen penentu dalam menentukan nasib pelatih. Meski telah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari, situasi sulit Milan membuat pertemuan tersebut menjadi lebih kritis. Dalam diskusi selama 1 jam 45 menit, upaya dilakukan untuk merumuskan solusi, terutama dalam mengatasi masalah cedera yang telah memaksa Pioli untuk melakukan improvisasi taktis yang sulit. Meskipun muncul nama-nama pelatih potensial sebagai pengganti seperti Antonio Conte, Thiago Motta, dan Rafael Palladino, beberapa laporan media mengindikasikan bahwa pimpinan klub masih memberikan kepercayaan pada Pioli. Pertandingan pekan ke-14 melawan Frosinone di San Siro dianggap sebagai hari penghakiman bagi Pioli. Hasil dari pertandingan ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan terkait nasib pelatih tersebut. Kemenangan di pertandingan ini bisa menjadi katalisator untuk mengurangi tekanan yang memperkuat posisi Pioli. Sementara kekalahan bisa membuat pintu keluar dari San Siro. Peran penting Gary Cardinale sebagai orang nomor 1 di AC Milan menjadikan kehadirannya sangat signifikan dalam menentukan arah dan keputusan klub, terutama berdasarkan performa tim dalam pertandingan tersebut. AC Milan krisis, 25 pemain cedera. AC Milan sedang mengalami masa sulit setelah hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan grup F Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Kekalahan 1-3 di San Siro membuat peluang mereka untuk melangkah ke 16 besar semakin kecil. Pelatih Stefano Pioli tampaknya merasakan tekanan tersebut. Ketidakberuntungan Milan bertambah saat bek andalannya Malik Thiaw harus ditarik keluar lapangan karena cedera paha dalam pertandingan tersebut. Pilihan terbatas pelatih Pioli terlihat dari kekurangan bek pengganti yang memaksa perubahan tak terduga dengan menggeser gelandang Radek Krunic ke posisi bek tengah. Keadaan ini mencerminkan keterbatasan opsi yang dimiliki Milan akibat cedera. Laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa jumlah kasus cedera yang dialami Milan musim ini telah mencapai angka yang cukup mencengangkan, yaitu 25 pemain. Kini AC Milan tak hanya harus berusaha meraih kemenangan di pertandingan terakhir melawan Newcastle United untuk berpeluang melangkah ke babak selanjutnya, tetapi mereka juga harus mengandalkan hasil dari pertandingan antara Borussia Dortmund versus PSG. Skenario ini menambah kompleksitas perjalanan mereka dalam Liga Champions musim ini. Dengan begitu, AC Milan harus menangani tidak hanya tekanan hasil buruk di Liga Champions, tetapi juga krisis cedera yang merugikan. Dengan pelatih yang berusaha menemukan solusi dan pemain yang terus berjuang, Milan berharap untuk mengatasi semua hambatan ini dan mencapai kesuksesan di tingkat tertinggi sepak bola Eropa.